Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang sistem pemerintahan Indonesia pada masa Jepang. Saya Aris Al-Ghifari akan menyampaikan materi pertama, yaitu penerapan sistem politik pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama itu pemerintahan militer Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia dibagi dalam 3 wilayah, yakni sebagai berikut. A. Pemerintahan militer Angkatan Darat ke-25. Wilayah kekuasaan meliputi Sumatera dengan pusat pemerintahnya di Bukit Tinggi. Pemerintah militer Angkatan Darat ke-16, wilayah kekuasaannya meliputi Jawa dan Madura dengan pusat pemerintahan di Jakarta. Yang ketiga, pemerintah militer Angkatan Laut 2 atau Armada Selatan kedua. Wilayah kekuasaannya meliputi Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat pemerintahnya di Makassar. Baiklah, saya Afel Zandana akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pemerintahan militer Jepang. Berikut adalah susunan pemerintahan militer Jepang. Yang pertama itu Gunseikan atau Panglima Tentara, kemudian disebut Saiko Shikikan atau Panglima Tertinggi yang merupakan pucuk pimpinan. Yang kedua yaitu Gunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer, dirangkap oleh Kepala Staf Tentara. Gunseikan bertugas untuk menetapkan peraturan yang dikeluarkan oleh Gunseikan. Peraturan itu disebut Osamu Kenrei. Peraturan-peraturan tersebut diumumkan dalam Kanpo atau Berita Pemerintahan, sebuah penerbitan resmi yang dikeluarkan oleh Gunsen Kanbu. Gunsen Kanbu adalah staf pemerintahan militer pusat yang terdiri dari 5 BU atau departemen. Yang pertama itu Sumabu, Departemen Urusan Umum; Zaimubu atau Departemen Keuangan; Sangyobu, Departemen Perusahaan Industri dan Kerajinan; Kotsobu, Departemen Lalu Lintas; dan Seihobu atau Departemen Kehakiman. Koordinator pemerintahan militer setempat disebut Seibu Pringdokdikdo, Sen Gunsebu. Pusat-pusat koordinator militer tersebut berada di Bandung, Jawa Barat, Semarang, Jawa Tengah, dan Surabaya, Jawa Timur. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942 tentang perubahan tata pemerintahan daerah seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi atas 6 wilayah pemerintahan. Yang ini yang pertama, Shu atau Keresidenan dipimpin oleh seorang Shochu. Yang kedua, Shi atau Kota Praja dipimpin oleh seorang Shicho. Yang ketiga, Ken atau Kabupaten dipimpin oleh seorang Kencho. Yang keempat, Gun, Kewedanan atau Distrik, dipimpin oleh seorang Guncho. Yang kelima, Son atau Kecamatan dipimpin oleh seorang Suncho. Yang keenam yaitu Kun, kelurahan atau desa yang dipimpin oleh Kunco. Sekian materi saya dan terima kasih. Saya Dea Aningrum Putri akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang kebijakan pemerintahan pendudukan Jepang. Yang pertama yaitu kebijakan penggunaan bahasa. Untuk memusnahkan pengaruh Barat, maka dari pihak Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris, tetapi memajukan pemakaian bahasa Jepang. Pelanggaran pemakaian buku-buku yang berbahasa Belanda dan Inggris, serta membuat pendidikan yang lebih tinggi. Kalender Jepang diperkenalkan untuk tujuan-tujuan resmi, patung-patung Belanda diruntuhkan, jalan-jalan diberi nama baru, begitu pula sekolah-sekolah diberi model baru. Jepang menerapkan politik bahasa yang berupa kebijakan language planning di Indonesia. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda serta memperluas penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang di Indonesia. Usaha Jepang untuk memastikan kebijakannya ini dapat berjalan dengan lancar juga tidak main-main. Jepang mengumumkan satu persatu hal-hal apa saja yang diharuskan untuk menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Indonesia, seperti merek, nama toko, surat, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi tentang kebijakan organisasi. Dengan memanfaatkan sentimen politik anti Belanda, Jepang mendirikan berbagai organisasi propaganda dengan berbagai nama dan slogan. Mula-mula diperkenalkan yaitu Gerakan 3A. A di sini singkatan dari Asia, yang didirikan pada awal pendudukan Jepang sekitar April tahun 1943. Itu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia. Para pemimpin Gerakan 3A ini di bawah kendali seorang perwira Jepang, yaitu Shimizu, dan dibantu oleh Mr. Samsudin atau tokoh muda dari Pak Indra yang merupakan kaum intelektual
guna memperkuat gerakan 3A dan untuk pengerahan massa Jepang telah siap dengan organisasi propaganda yang telah didirikan 1 bulan sebelumnya, yaitu disebut Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, di bawah pimpinan tokoh 4 serangkai yaitu Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Mas Mansur. Contoh lain dari kebijakan organisasi pada masa Jepang yaitu ia mendirikan Seimendan atau pembantu tentara Jepang atau yang baris paling belakang, dan Keibodan yaitu anggota pembantu polisi Jepang. Mungkin segitu materi yang dapat saya Baiklah, sampaikan. saya akan menjelaskan tentang studi kasus tentang keberadaan Romusa di Nagari Sirukam pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama yaitu eksploitasi Romusa orang rantai. Para orang rantai ini kebanyakan dijadikan sebagai tenaga Romusa. Pekerjaan orang rantai yang awalnya bersifat kerja sukarela melibatkan semua masyarakat nagari. Namun seiring berjalannya waktu, tentara Jepang memberlakukannya secara paksa. Hal-hal yang dilakukan dalam sistem pengaturan ekonomi pemerintahan Jepang yaitu yang pertama, kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang. Maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk kegiatan perang. Jepang mengambil semua hasil pertanian atau perkebunan milik masyarakat. Semua hasil pertanian dan perkebunan harus diserahkan kepada pemerintahan Jepang, sehingga kondisi tersebut berdampak pada kurangnya bahan makanan dan menimbulkan kemiskinan. Yang kedua, Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan adanya sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan yang dilakukan untuk menghindari adanya upaya dari masyarakat yang tidak ingin memberikan hasil pertanian dan perkebunan mereka. Semua hasil pertanian dan perkebunan akan diambil langsung ke dalam rumah-rumah penduduk tanpa meninggalkan sedikit pun. Yang ketiga yaitu komoditas utama yang dihasilkan di Nagari Sirukam adalah padi dan kopi. Semua hasil tersebut dijadikan sebagai sistem ekonomi perang yang mana dimaksudkan dijadikan sebagai bahan logistik perang. Masyarakat nagari harus membantu untuk memenuhi segala kebutuhan perang, sehingga mengakibatkan segala kekayaan dan tenaga mereka haruslah dikorbankan. Baiklah, saya Saskia Kasaputri akan melanjutkan penjelasan materi dari Rahma Dinda Utami. 2. Dampak pendudukan Jepang di Nagari Sirukam. Tindakan yang sudah dilakukan pemerintahan Jepang terhadap masyarakat Nagari Sirukam sudah melampaui batas. Penindasan, penghinaan, dan perampasan merupakan simpulan kata yang menunjukkan perlakuan pendudukan pemerintahan Jepang terhadap masyarakat di Nagari Sirukam. Dengan keadaan yang begitu mendesak untuk memenuhi kebutuhan perang, mereka menggunakan segala cara untuk memenuhi tujuan mereka. Pemerintahan Jepang tidak akan memberikan rasa belas kasihan selama tujuan mereka belum terpenuhi. Situasi ini ditimpakan kepada semua wilayah yang mereka kuasai. Penerapan kebijakan haruslah dilaksanakan tanpa adanya perlawanan, baik secara paksa maupun sukarela. Penerapan kerja paksa yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap orang rantai memperburuk keadaan masyarakat nagari. Orang rantai harus menerima 2 beban sekaligus. Di samping mereka bekerja untuk pemerintahan Jepang, mereka juga harus bekerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang rantai memiliki resiko yang sangat besar. Pembuatan bangunan dan jalan dilakukan tidak dengan menggunakan fasilitas yang baik. Semua pekerjaan yang mereka lakukan dengan menggunakan tenaga manusia. Resiko terjadinya kecelakaan dalam bekerja tidak akan mendapatkan apapun dari pemerintahan Jepang, dan mereka sendiri yang harus menanggung segala keadaan yang terjadi. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.